Alhamdulillah. Ada yang kesulitan mungkin? Tidak, Pak. Oke. Sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah. Masih belum, Pak. Ya, silakan. Masih ada yang belum, Pak. Ya, silakan. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, saya sekarang share materinya. Oke, materi hari ini adalah mengenai konduksi. Adik-adik semua dengar suara saya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, kelihatan PPT-nya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, baik. Pak. Nanti mekanismenya saya akan menjelaskan slide by slide. Nanti silakan jika ada yang ditanyakan, setiap kali selesai satu slide, bisa nanti langsung bertanya ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai konduksi listrik. Jadi kalau sebelum ETS kemarin kita belajar mengenai kimia analitik ya, mulai dari yang titrasi, kemudian analisis anion kation, maka setelah ETS ini konsepnya adalah di elektrokimianya. Kemudian nanti juga akan kita pelajari sampai ke aplikasi elektrokimia yang mungkin bisa diterapkan di teknik material dan metalurgi. Jadi sebenarnya apa sih elektrokimia itu sendiri? Inti dari elektrokimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara reaksi kimia dengan aliran listrik. Artinya elektrokimia itu tidak hanya kita mempelajari mengenai sebuah reaksi kimia, tapi harus ada kaitannya dengan listrik. Bisa dia adalah membutuhkan listrik untuk menghasilkan reaksi kimia, atau dia menghasilkan listrik akibat adanya reaksi kimia. Jadi ada dua tipe elektrokimia ya. Yang pertama itu menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua itu adalah membutuhkan listrik. Kemudian karena kita berbicara mengenai listrik, tentu saja kita harus pertama kali mengetahui bagaimana konsep listrik itu, kemudian bagaimana sebuah listrik itu mengalir ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup. Cukup, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi konsepnya sebenarnya listrik itu adalah bisa dianggap sebagai fluida. Adik-adik mungkin pemikirannya fluida itu bisa disamakan dengan zat cair ya. Artinya adalah sesuatu yang bisa mengalir itu dinamakan dengan fluida. Tapi apakah arus listrik itu air? Tentu saja bukan. Maksud fluidanya di sini adalah listrik itu tidak dia diam di tempat, tapi dia bisa mengalir ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebuah material di mana dia bisa mengalirkan listrik, artinya ketika listrik dikenakan pada material tersebut, kemudian listrik bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya, maka materialnya itu dinamakan dengan konduktor. Artinya material tersebut bisa menghantarkan listrik. Kemudian tapi kalau misalnya material tersebut katakanlah dikenai listrik, kemudian dia tidak terjadi perubahan apapun, dengan kata lain listrik tidak bisa mengalir, itu materialnya dinamakan sebagai isolator listrik. Ya, jadi harus dibedakan, harus difahami apa beda konduktor dengan isolator. Kalau konduktor itu bisa menghantarkan listrik, artinya listrik bisa mengalir di materialnya tersebut.
Kalau isolator itu material di mana dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian, jumlah dari fluida yang mengalir itu biasa kita sebut sebagai dengan muatan listrik atau electric charge ya, atau jumlah listrik yang dilambangkan dengan Q, satuannya adalah Coulomb. Jadi listrik yang mengalir tiap satuan waktu itu dinamakan dengan muatan ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah gambar. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, contohnya ketika kita memiliki sebuah seperti ini ya, seperti sebuah tabung di mana dia memiliki area dari tabung pada cross section-nya itu adalah sama dengan area dari lingkaran. Artinya, bagaimana masih ingat rumus luas lingkaran? PR kuadrat. PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat ya. Jadi arus listrik itu bisa diumpamakan juga sebagai sebuah aliran fluida di dalam tabung ini. Arus listrik dari kiri dia akan masuk ke dalam tabung, kemudian dia menuju ke arah yang keluar ya. Jadi arus masuk yang sebelah kiri, kemudian arus keluar pada sebelah kanan. Jarak yang ditempuh oleh arus listrik ini adalah dinamakan X atau jarak ya. Jadi dia bergerak dari X sama dengan 0 sampai ke X tertentu sehingga dia menghasilkan arus pada bagian luar. Nah, karena dia ketika bergerak ini adalah dia memiliki waktu tertentu, maka I itu didefinisikan arus itu sebagai dq per dt. Artinya apa? dq per dt itu maksudnya adalah arus itu adalah penurunan dari Q, di mana Q itu adalah muatan, per T, artinya muatan terhadap waktu. Maksudnya seperti apa? Jadi arus itu didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, jadi I sama dengan Q per T. Arus sama dengan jumlah muatan dibagi dengan satuan waktu. Kemudian kita masih ingat bahwa satuan arus itu adalah ampere, di mana ampere itu sama dengan C per S. C-nya itu adalah Coulomb, kemudian S-nya itu adalah second. Jadi arus listrik ampere itu sama dengan 1 Coulomb per 1 second. Selain itu, kita juga mengenal istilah density atau rapat arus. Jadi apa perbedaan antara arus dengan rapat arus? Yang dinamakan dengan rapat arus atau current density itu adalah arus yang mengalir pada luasan tertentu. Jadi bedanya apa? Kalau arus saja maka satuannya adalah ampere, maka current density atau arus rapat arus maka satuannya adalah ampere per satuan luas. Dalam hal ini adalah ampere per meter persegi. Ya. Jadi adik-adik bisa membedakan apa yang membedakan antara arus dengan arus rapat arus atau current density ya. Kalau arus itu adalah satuannya ampere, kemudian current density atau rapat arus itu adalah arus per satuan luas. Sehingga satuannya bukan ampere lagi, tapi adalah ampere per satuan luas atau ampere per meter persegi. Silahkan mungkin jika ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita menganggap listrik itu sebagai sebuah aliran fluida, maka listrik itu lebih bersifat sebagai liquid daripada seperti gas. Kenapa? Karena listrik itu adalah incompressible, artinya tidak bisa ditekan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita, misalnya pada gambar ini ya, arus yang melewati ke sini itu tidak bisa kita tekan atau kita rubah nilainya. Jadi arus yang masuk sama dengan selalu arus yang keluar. Itulah yang dinamakan incompressible. Kalau gas ya, mungkin adik-adik tahu LPG, maka gas yang masuk, maka dia bisa ditekan di LPG ya, sehingga dia bisa menampung lebih banyak gas.
Tapi kalau misalnya listrik itu sifatnya adalah incompressible. Artinya listrik itu tidak bisa ditekan, nilainya itu adalah selalu sama ketika arus masuk pada sebelah kiri ini sampai arus keluar pada sebelah kanan itu selalu sama ya. Kemudian yang kedua, di dalam kebanyakan kasus, arus listrik itu mengalir melalui lintasan yang tertutup. Jadi adik-adik mungkin familiar dulu atau SMA ada yang dinamakan dengan sirkuit listrik ya. Sirkuit listrik itu adalah semacam ini, ada rangkaian listrik ya, di mana biasanya di sini ada sumber voltage atau sumber arus, kemudian ada A, ada yang masih ingat A itu apa? Ampere. Ampermeter, benar sekali, atau dinamakan juga ammeter ya. Ampermeter atau ammeter itu sama saja. Jadi dia adalah alat yang ditaruh di dalam sirkuit atau rangkaian listrik yang fungsinya untuk mengetahui nilai arus yang mengalir pada sistemnya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengetahui Q-nya, maka apabila kita mengetahui T-nya, jadi dari waktu sekian sampai waktu sekian itu berapa jumlah muatannya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Q itu sama dengan integral dari T1, T2, I dt. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi korelasinya I kan sama dengan Q per T ya, Dek ya. Yang di sini tadi. dt. I sama dengan dQ per dt atau I sama dengan Q per T, sehingga Q sama dengan I kali T. Kalau kita konversi ke dalam integral untuk T, artinya berubahnya terhadap waktu ya, maka Q itu sama dengan integral dari T1, T2, I dt ya. Jadi misalnya kita ditanya Q-nya bagaimana ketika arusnya berubah, maka kita bisa mencari persamaannya ya, bahwa Q sama dengan integral dari T1 sampai T2 I dt. I ini adalah arus, dt ini adalah turunan terhadap T atau waktu. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Go. Belum, Pak. Belum? Yo. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara mengenai potensial listrik dan medan listrik. Ya. Kita berbicara pada awalnya adalah, misalnya kita mengasumsikan bahwa listrik itu adalah seperti sebuah fluida, misalnya kita membayangkannya adalah seperti air di dalam pipa, maka tekanan pada kondisi awal itu akan lebih besar daripada tekanan pada kondisi yang lebih jauh atau lebih jaraknya lebih jauh ya. Nah, ini juga dinamakan dengan potensial. Jadi kalau yang pada air itu kita bisa ngomong tekanan di X sama dengan 0 lebih besar daripada tekanan di X sama dengan katakanlah 5, maka untuk potensial listrik ini juga sama. Potensial listrik di posisi 0 itu selalu lebih besar dibandingkan dengan potensial listrik di yang lebih kanan atau yang lebih jauh ya. Kemudian untuk potensial listrik itu kita melambangkannya adalah C, di mana satuannya adalah volt. Apakah potensial listrik sama dengan voltase? Jawabannya adalah sama. Jadi potensial listrik itu sama dengan voltase. Di mana inti dari voltase itu adalah perbedaan dari tegangan. Ya. Tegangan di titik 0 sama tegangan di titik misalnya katakanlah pada jarak 5 itu adalah selalu berbeda. Nah, beda inilah yang kemudian dinamakan dengan beda potensial atau beda tegangan. Kita itu tidak pernah bisa mengukur nilai potensial atau V ya. Yang bisa kita ukur itu adalah nilai delta V-nya atau perubahan dari voltasenya. Kalau di sini dirumuskan sebagai delta C ya. Delta C di sini maksudnya adalah perubahan potensial listrik, bisa disebut juga dinamakan dengan voltase ya. Kemudian alat untuk mengukur voltage atau tegangan itu adalah dinamakan dengan voltmeter. Ya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Jadi konsepnya yang adik-adik harus ingat adalah ketika kita berbicara mengenai arus listrik definisinya itu adalah ketika ada muatan yang mengalir sepanjang waktu tertentu. Itu dinamakan arus listrik. Kemudian ketika ada beda
potensial pada dua titik, maka dia akan menimbulkan yang namanya adalah tegangan atau voltage. Ya. Jadi harus dibedakan antara pengertian dari arus listrik, kemudian yang kedua adalah potensial listrik. Ya. Karena nanti masih banyak lagi contohnya, misalnya yang setelah ini adalah medan listrik. Ya. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai voltmeter ya. Jadi voltmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui beda potensial dari bidang dari X sampai ke bidang X sama dengan 0. Jadi di sini ya, jadi mulai dari awalnya itu ada, ini X sama dengan 0, kemudian sampai X sama dengan X, maka voltmeter ini akan menghitung perbedaan potensialnya, delta C. Delta C itu adalah C pada kondisi X, kemudian dikurangi C pada kondisi 0. Karena kita tadi mengasumsikan bahwa nilai X-nya di sini, nilai potensial di sini lebih besar dari di sini, kira-kira kalau sebelah kanan dikurangi sebelah kiri, hasilnya positif atau negatif? Negatif. Nah, jadi benar sekali, jawabannya adalah menjadi negatif. Kenapa? Karena nilai potensial pada kondisi 0 itu adalah lebih besar daripada potensial pada kondisi X, sehingga X dikurangi 0 itu hasilnya adalah negatif. Ya. Kemudian, nah, selanjutnya kita ada namanya dengan X besar, di mana X besar ini adalah kekuatan medan listrik. Nah, ketika kita berbicara mengenai kekuatan medan listrik, yang definisi dari kekuatan medan listrik itu sendiri adalah beda potensial per satuan jarak. Ya, jadi kalau tadi kita berbicara mengenai beda potensial itu adalah beda ini ya jumlah muatan dari pada jarak X sama dengan 0 dengan jarak X sama dengan X katakanlah, maka ketika dibagi dengan X, maka kita mendapatkan namanya adalah kekuatan medan listrik atau X besar ya. Jadi delta C atau perubahan dari tegangan dibagi dengan X, yaitu delta Cx min C kondisi 0 dibagi dengan X, nilainya ini adalah dinamakan dengan kekuatan medan listrik. Kenapa kok nilainya adalah negatif dc per dx? Karena nilai dari Cx minus C0 itu adalah sama dengan negatif. Sehingga di sini untuk kekuatan medan listriknya itu sama dengan minus ya dari dc per dx. Baik, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Oke, yang lain nggak tidur kan ini? Enggak, Pak. 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 Dengarkan, Pak. Dengarkan. Ya, oke. Memahami, Pak. Dengarkan, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada yang mau tanya, ada yang mau Oh iya, silakan. Pak, saya Haris izin bertanya. Itu X-nya yang besar berarti beda sama X kecilnya, Pak. X-nya kecil jaraknya ya, Pak? Ya, benar sekali. Jadi X yang kecil itu menunjukkan jarak, kemudian X yang besar itu menunjukkan medan listrik. Pak. Ya, ada lagi mungkin? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita juga mengingat hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu menyatakan bahwa bila arus listrik mengalir melalui konduktor listrik, maka rapat arus akan sebanding dengan kuat medan. Artinya apa? I itu akan sebanding dengan X besar. Jumlah arus yang mengalir itu akan sebanding dengan kuat medannya. Artinya semakin besar arusnya, maka kuat medannya dia juga akan semakin besar. Kemudian selanjutnya, nilai konstanta proporsionalitas dari ini, I terhadap X, itu dinamakan dengan konduktivitas listrik. Satuannya adalah Siemens per meter atau S per M-nya, di mana 1 Siemens itu setara dengan 1 ampere per volt, 1 A per V. Kemudian kebalikannya itu dinamakan ketahanan atau resistivity. Nah, di mana nilai I itu sebanding dengan K dikalikan X, di mana K di sini adalah nilai konduktivitas listrik, X itu adalah medan listrik.
Karena medan listrik tadi adalah dc per dx, maka I itu adalah minus K dc per dx. Nah, dari sini adik-adik bisa menemukan istilah baru. Jadi ada yang namanya dengan konduktivitas listrik, kemudian ada yang dinamakan dengan ketahanan listrik. Konduktivitas itu berbanding terbalik dengan resistivitas ya. Kalau konduktivitasnya 10, maka resistivitasnya itu adalah 1/10. Ya, jadi kebalikannya. Nah, korelasinya bagaimana? Jadi I itu sama dengan K dikalikan X, atau I sama dengan X per resistivity atau rho. Ya. Jadi diingat-ingat ya, resistivity biasanya dilambangkan rho. Seperti massa jenis, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan resistivitas atau ketahanannya. Kemudian rho itu berbanding terbalik dengan K. Ya. Jadi I itu sama dengan K kalikan X besar, atau sama saja dengan I itu sama dengan X besar dibagi rho. Artinya I itu sama dengan konduktivitas dikalikan medan listrik, atau sama saja dengan medan listrik dibagi dengan resistivitasnya. Ya. Kemudian di situ dijabarkan bahwa karena nilai X-nya tadi adalah minus dc per dx, akhirnya kita dapatkan bahwa I itu sama dengan minus K kalikan dc per dx. Kemudian konduktivitas listrik itu merupakan properti karakteristik dari material yang tidak tergantung pada geometri sampel. Artinya kalau sampel kita berbentuk tabung atau berbentuk misalnya kerucut misalnya, atau misalnya seperti bola, maka konduktivitasnya itu selalu sama walaupun bentuknya berbeda-beda. Itu yang dinamakan dia tidak tergantung pada geometri sampel. Oke, baik, silahkan mungkin jika ada pertanyaan. Tergantung bahan berarti ya Pak? Konduktivitas, benar sekali. Konduktivitas itu tidak tergantung pada geometri, tapi tergantung pada bahan. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai konduktivitas, kita bandingkan antara tembaga dengan besi. Kira-kira lebih besar mana konduktivitas listriknya? Tembaga. Tembaga, benar sekali. Karena itulah kenapa tembaga itu digunakan sebagai Kabel. kabel. Karena memang dia memiliki nilai konduktivitas listrik atau kemampuan dalam menghantarkan listrik yang sangat besar. Adik-adik semua, dulu saya pernah bilang kan ya, kenapa kok tembaga itu dia memiliki konduktivitas listrik yang tinggi? Ada yang masih ingat mungkin salah satu dari kalian? Lupa Pak. Lupa. Lupa Pak. Oke. Adik-adik semua dulu waktu diajari kimia 1 pasti ingat mengenai aturan ini, apa namanya, pengisian dalam orbital. Oh alah ya. Nah, kenapa kok tembaga itu dia sangat mudah dalam mengalirkan listrik? Karena tembaga itu adalah berpasangan. Kenapa kira-kira? Yang elektronnya di kulit D nggak berpasangan. Tidak berpasangan atau justru dia full? Full tapi nggak berpasangan. Full tapi ada yang masih ingat mungkin? D5 Pak. D5? Ya. Bentar. D5 atau D10? Tembaga itu D10 ding Pak. Nah, tembaga itu adalah D10, artinya apa? Semua orbitalnya itu penuh. Ya. Ada 5 kotak itu, kan satu kotak isi 2, artinya ada 10 elektron yang masuk. Ya. Jadi pada tembaga itu, karena semuanya elektronnya full, 10 diisi semua, jadi tidak ada rintangan untuk dia dalam menghantarkan listrik. Berbeda dengan material-material di mana dia tidak tertutup secara sempurna, katakanlah Fe. Fe kan dia masih ada pasangan yang tidak berpasangan. Jadi dalam orbitalnya itu masih ada, dalam kotak itu ada mungkin 1 atau 2 yang dia tidak terisi penuh. Nah itu berpengaruh juga terhadap nilai konduktivitas listrik. Ya. Jadi bisa memahami sekarang kenapa tembaga itu kecenderungannya adalah bisa menghantarkan listrik dengan bagus. Itu tadi alasannya ya. Ya Pak. Ada lagi mungkin? Ya Pak. Ya silakan. Pak, itu yang konduktivitas itu X-nya saja apa sama K-nya Pak? K
KX apa X? Konduktivitas itu cuman K. Hmm. X-nya itu menunjukkan nilai dari medan listrik X besarnya. Konduktivitas itu dilambangkan dengan K. Satuannya Siemen per meter. Ya. Oke, Kalau yang resistivitasnya yang Rho tadi ya Pak? Ya, resistivitas itu sama dengan Rho adalah meter per Siemen. Kebalikannya ya. Oh iya. Artinya kalau konduktivitasnya itu bagus, maka resistivitasnya jelek. Ya, karena berbanding terbalik ya. Baik, bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa, Pak. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung juga ya kaitannya dengan hukum Ohm itu tadi ya. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai I itu dari rumus I sama dengan minus G kali delta C. Kemudian delta C-nya itu adalah minus R dan I. Nah, di mana nilai G dan R itu adalah nilai yang dinamakan dengan konduktans dengan satuan Siemen, kemudian R-nya itu adalah tahanan atau resisten. Ya. Nah, di mana nilainya dari G dan R itu adalah selalu tergantung dengan geometri dari sampel. Artinya ketika geometrinya berbeda, maka nilai konduktan dan nilai resistan itu juga berbeda. Nah, bagaimana perhitungannya ya? Jadi kalau misalnya saya memiliki konduktor dengan panjangnya itu adalah L dan luasnya itu adalah A, maka nilainya bisa kita tulis sebagai G itu sama dengan 1/R. Mohon maaf. G sama dengan 1/R atau L per R atau I per R kira-kira? Sama dengan I per R. Salah. Nggak tahu ding, Pak. Konduktan sama resistan itu juga sama seperti konduktivitas dan resistivitas. Artinya balikan. Jadi G itu sama dengan 1/R, di mana sama dengan K dikalikan A per L, atau sama dengan minus 1 delta C. Ya. Nah, di situ ketika kita berbicara mengenai G, G-nya di sini artinya adalah konduktansi. Kemudian R-nya itu adalah resistansi. Jadi beda ya. Kalau yang tadi adalah konduktivitas dan resistivitas, yang ini adalah konduktansi dan resistansi. Itu bedanya di situ ya. Kalau konduktansi dan resistansi itu kaitannya dengan geometri. Kalau yang tadi konduktivitas itu kan nilainya selalu sama. Ya, tergantung dari bahannya. Kalau yang ini, nilai dari konduktansi dan resistansi itu tergantung dengan geometrinya. Misalnya geometrinya berbentuk lingkaran atau seperti tabung gitu ya. Nanti ketika geometrinya dirubah menjadi bentuknya adalah bola, maka nilai konduktansi dan nilai resistansinya itu juga sudah berubah sekali. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai kuantitas ini itu sangat tergantung pada geometri sampelnya. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai resistance ya, kemudian kalau dia ternyata itu bentuknya tidak sama, artinya misalnya seperti ini. Mungkin kalian bisa membayangkan tadi seperti sebuah tabung ya. Mana tadi? Nah, misalnya seperti tabung mana tadi? Ini ya. Cuman ternyata bagaimana kalau tabungnya ini diameternya berbeda? Kan itu kan berarti geometrinya berbeda ya, Dek ya. Katakanlah di sini yang sebelah kiri diameternya adalah 5, sebelah kanan diameternya adalah 3. Artinya dia memiliki perbedaan diameter. Nah, disitulah nanti kita juga bisa mencari nilai resistansinya itu dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi resistansi itu sama dengan minus delta C per I atau sama dengan minus integral dari dc per I kalikan A. X. Ya. AX ini menunjukkan adalah luasan pada jarak X. Atau bisa diintegralkan sebagai dari 0 sampai L. L ini adalah panjangnya, jadi diintegralnya adalah dari panjang 0 sampai panjang L, dx per K X, kemudian dikalikan dengan AX. Artinya dikalikan K-nya untuk
material X, kemudian A pada jarak X. Seperti itu ya. Nah, rumus ini itu bisa digunakan nanti ketika kita ingin mencari nilai dari resistance apabila ternyata diameter pada posisi awal dengan diameter pada posisi akhir itu berbeda. Kita bisa menggunakan rumus ini nanti ya. Oke. Kemudian selanjutnya, hukum Ohm itu tidak berlaku secara universal, tidak bisa diaplikasikan ke dalam sel elektrokimia. Hukum Ohm itu kenapa kok tidak bisa diaplikasikan ke dalam sel elektrokimia? Karena sel elektrokimia itu biasanya mengandung larutan. Sementara hukum Ohm tadi bicaranya adalah arus yang mengalir pada konduktor, artinya dia pada padatan saja ya. Sehingga hukum Ohm ini tidak bisa kita berlakukan pada kondisi di mana sel elektrokimianya adalah berbentuk cairan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana nanti kaitannya dengan ionic solution atau larutan ion. Kemudian alat yang digunakan untuk mempunyai yang digunakan untuk mengetahui tahanan itu dinamakan dengan resistor. Sepertinya adik-adik masih ingat ya resistor? Ya, hambatan. Iya, Pak. Ya, dulu kan waktu SMA ada yang gelang-gelang itu, masih ingat? Gelang resistor untuk menghitung berapa tahanannya, seperti itu ya. Oh, itu. Kemudian, kalau kita ingin mencari energi yang didisipasi sebagai panas, itu rumusnya adalah I kuadrat dikalikan R. Atau sama dengan adik-adik mungkin masih ingat kalau di fisika dulu, itu sama dengan P, ya. Daya itu sama dengan I kuadrat kali R, ya kan? Nah, apa itu energi disipasi? Energi disipasi itu adalah energi yang dikonversi ke dalam panas. Artinya, energi yang dihasilkan dari sistem, tapi kemudian tidak digunakan oleh sistem tersebut, tapi dibuang sebagai panas. Itu dinamakan dengan energi disipasi. Ya. Setiap proses kimia itu pasti akan menghasilkan energi disipasi, di mana nilainya adalah I kuadrat dikalikan R atau V kuadrat per R, sama saja. Kalau kita ditanya itu adalah energi, maka kita kalikan dengan T-nya ya. Karena kalau cuma I kuadrat per R, V kuadrat per R atau I kuadrat kali R itu namanya masih daya ya. Ya. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Itu berarti KX sama AX itu fungsi X, Pak? Ya, fungsi X. Oke, makasih, Pak. Ya. Ya. Tapi itu kan tadi untuk material X dan A-nya kan untuk jarak X. Ya. Tapi kok bisa sama-sama X-nya gitu. Yang KX di sini itu adalah nilai konduktivitas untuk material X maksudnya. Yang AX itu adalah nilai dari luasan atau geometri dari jarak X. Karena kan yang ditanya itu kan pada jarak X. Biasanya pada jarak X dari L. Artinya kalau saya memiliki ini contohnya panjang nih X-nya, panjangnya kan totalnya ini saya katakan misalnya L gitu ya. Maka X itu kan di antara 0 sampai L. Nah ini yang dinamakan dengan X itu ya. Jadi jarak tertentu dari 0 sampai L itu dinamakan dengan X. Oleh karena itu dia dinamakan AX, luasan pada daerah panjang X itu tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh soal misalnya. Hitunglah resistance dari batang grafit sepanjang 10 cm dengan diameternya 7,5 mili. Hitung kembali resistannya bila batang tersebut mengecil ujungnya dari diameter 9 mili pada sebelah kiri menjadi 6 mili pada ujung yang lain apabila diketahui konduktivitas listriknya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Siemens per meter. Nah, adik-adik semua, kalau misalnya kita menghitung resistan, pakai rumus yang mana kira-kira? Yang ini. Delta C per in. Yang persamaan berapa kira-kira? 1,6.
1. 1,35. Oke, benar sekali. 1,3.5. Kan di sini sudah diketahui konduktivitasnya, Dek ya. Kemudian Ya. A-nya juga A-nya sudah ada. bisa dicari, L-nya L-nya itu kan sudah juga. ada. Baik, kita lihat ya. Nah, dari sini berarti apa saja yang sudah ada? L-nya sudah ada, yaitu adalah 10 cm ya. 10 cm. Kemudian diameternya berarti kita bisa mencari A, benar kan? Luas, ya. Kemudian di situ, oke, K-nya ada. K-nya ada, yaitu 4 kali 10 pangkat 4. Oke, baik. Nah, jadi pengerjaannya seperti ini. Jadi kita sudah mengetahui tadi L-nya adalah 10 cm, kita konversi semua dalam meter ya. Kemudian D-nya itu 7,5 mili diameternya, konversi ke dalam meter. Kemudian K-nya itu adalah tetap ya, 4 kali 10 pangkat 4 Siemen per meter. Yang pertama, resisten saja, maka kita gunakan rumus G tadi ya. G Ya, itu kan G sama dengan dengan seper R. Seper R berarti adalah K dikalikan A per L ya. A-nya itu adalah luas lingkaran, berarti seperempat pi D kuadrat. Di sini ketemunya adalah 4,4156 kali 10 pangkat 5 meter persegi. Nah, tinggal kita masukkan di sini bahwa seper R itu sama dengan K, K-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4, kemudian A-nya itu adalah tadi 4,4156 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan L-nya, L-nya adalah 0,1 ya. Sehingga ketemu R-nya itu adalah 1,76624 ohm. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya Ayu, Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya di soal-soal lain gitu, apakah K-nya akan selalu diketahui? Kalau yang ditanya bukan K, maka pasti diketahui. Oh, tapi ya. kalau yang ditanya K, berarti kita mencarikannya. Oke, makasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Cukup. Baik, kalau cukup saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, kemudian permasalahan kedua adalah ketika kita ternyata bentuknya itu tidak sama ya. Jadi seperti saya bilang tadi, bagaimana kalau diameter pada posisi kiri ini ternyata lebih besar daripada diameter pada posisi kanan ya. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa menggunakan ini ya, mulai dari persamaan ini sampai sini. Kalau misalnya pengen belajar, silahkan ya. Tapi kalau untuk cara praktisnya, ini sudah saya dapatkan hasilnya, itu adalah kalau kita ingin mencari resistansi untuk bentuk yang seperti kon, ini kan seperti kon lalu lintas itu loh, tahu ya? Iya. Yang mana kerucut, di mana dia kan bentuknya kan diameternya beda ya antara sini sama sini. Maka adik-adik bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Jadi L dibagi dengan pi dikalikan A kalikan B kalikan K. Di mana L-nya ini adalah menunjukkan panjangnya, kemudian pi, kemudian A-nya itu adalah diameter, bisa yang lebih kecil, bisa yang lebih besar, tidak masalah. Kemudian B-nya juga diameter satunya, K-nya itu adalah nilai konduktivitasnya. Seperti itu. Kalau dari mana penjabaran ini ketemunya, mula-mulanya kita membuat seperti ini, segitiga seperti ini. Jadi permisalan sebelah sini katakanlah yang paling panjang itu adalah B, kemudian kita cari ini adalah R, yang kita misalkan R ya. Kemudian di sini adalah A, ini adalah diameter yang paling kecil, kemudian jaraknya ini adalah X. Nah, kita membuat dulu waktu segitiga kan kalian diajari, jadi misalnya kita ingin mengetahui korelasi dari ini segitiga garis-garis ini, maka nilai dari B dikurangi R dibagi dengan X itu pasti selalu sama dengan B min A dibagi dengan L. Masih ingat? Oh ya. Masih, Pak, masih. B, korelasinya B minus R dibagi dengan X. Itu sama dengan B minus A dibagi dengan L. Kan selalu seperti itu ya. Karena kan ini sudutnya sama 90 derajat. Nah, atau bisa kita tulis ini dikonversi menjadi R sama dengan A min B dikalikan X per L ditambah dengan B. Nah, kemudian rumusnya resisten itu adalah L per K dikalikan A. L-nya ini tadi adalah panjang, K itu adalah konduktivitas, dan A-nya itu adalah luasan dari area.
Sehingga ketika kita ingin mencari hanya dr saja atau yang bagian sini, maka itu sama dengan dx karena dia terhadap x, ya, dibagi dengan KA atau dx dibagi dengan pi dikalikan A min B per x min L, x per L ditambah B kuadrat K. Nah, kemudian kita integralkan, adik-adik mungkin masih ingat dulu waktu pengintegralan yang kuadrat, ya. Kalau tidak ingat, coba nanti dibuka lagi ya. Jadi integral dari bentuk kuadrat seperti ini, maka akan menghasilkan perkalian seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ingin lebih menelusuri, silakan. Kalau misalnya nanti ini, di soal gitu tidak perlu adik-adik sampai menghitung seperti ini, tidak perlu. Jadi langsung saja gunakan rumus ini ya. Kalau dia mekanismenya adalah apabila diameter antara satu titik dengan titik yang lainnya itu berbeda, maka adik-adik bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu R atau resisten itu sama dengan L dibagi dengan pi, kemudian A, di mana A itu adalah A itu adalah jari-jari yang pada lingkaran kecil, kemudian B itu adalah jari-jari pada lingkaran besar, kemudian K-nya itu adalah konduktivitas. Nah, dari soal tadi itu kan sudah dibilang bahwa nilai diameternya di sini ya, diameternya adalah dari 9 berubah menjadi 6. Artinya jari-jarinya berapa dan berapa? 3 dan 2. 3 dan 2. 4,5 sama 3. 4,5 dan 3. Dan 3, benar sekali. Jadi B-nya tadi adalah setengahnya dari 9 otomatis ya. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter. A-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Sehingga R sama dengan 0,1, L-nya panjangnya ya. Kemudian pi dikalikan 3 kali 10 pangkat min 3, itu adalah A-nya. Kemudian B-nya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3, kemudian dikali dengan conductivity-nya. Yaitu adalah 4 kali 10 pangkat 4, kita dapatkan nilai R-nya adalah 0,0589 ohm. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Cukup, Pak. B min R. Cukup? Baik, kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai klasifikasi dari konduktor. Nah, konduktivitas listrik dari suatu material itu merupakan ukuran sejauh mana suatu material mampu menghantarkan listrik. Harga K atau konduktivitasnya itu bervariasi mulai dari 0 untuk vakum hingga tak terhingga untuk superkonduktor. Nah, adik-adik, apakah ada yang pernah mendengar mengenai superkonduktor? Superkonduktor, nggak tahu. Superkonduktor, ada yang pernah membaca mungkin? Belum. Pernah dengar Pak, tapi lupa. Oke. Contoh superkonduktor yang paling jelas itu adalah ketika adik-adik berbicara mengenai Shinkansen. Kereta cepat. Kereta cepat di Jepang itu adalah menggunakan material superkonduktor sehingga dia sepertinya adalah levitate atau mengambang, ya kan? Nah, sebenarnya kenapa kok dia itu mengambang? Karena saking almost zero dari hambatannya, jadi konduktivitas itu bisa sangat efektif dan sangat besar sekali, artinya sehingga dia bisa bergeraknya dari satu titik ke titik yang lainnya itu adalah sangat cepat sekali. Kenapa kok kemudian Shinkansen itu dikatakan kereta super cepat? Karena dia menggunakan material pada bagian bantalan bagian bawahnya, di mana dia memiliki sifat superkonduktor. Artinya material tersebut itu bisa menghantarkan listrik dengan sangat cepat. Oleh karena itulah dia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya itu dalam hitungan detik saja ya. Katakanlah misalnya 1000 kilo itu bisa ditempuh dalam 3 jam atau misalnya 2 jam seperti itu. Itu adalah contoh dari aplikasi superkonduktor. Nah, kemudian kita tapi kan biasanya tahunya itu mesti adalah yang konduktor dan isolator saja ya. Jadi kalau yang konduktor itu adalah yang dia menghantarkan listrik, kemudian kalau isolator dia tidak menghantarkan listrik. Artinya dia susah dalam melewatkan listrik dari satu titik ke titik yang lain.
Kemudian ada lagi istilah, mungkin adik-adik ingat, ada yang dinamakan dengan semikonduktor. Pernah Ya. mendengar semikonduktor? Nah, Kira-kira apa yang dinamakan dengan semikonduktor itu? bisa konduktor, bisa isolator. Oke, apakah cuma itu pengertiannya? Enggak. Enggak juga, Pak. Oke. Semikonduktor itu adalah material yang unik di mana semikonduktor itu justru walaupun dia tidak bersifat konduktor sepenuhnya dan juga tidak bersifat isolator sepenuhnya, tapi dia justru memiliki nilai dari band gap atau apa band gap itu, celah pita ya, celah pita antar atomnya itu adalah mendekati 0. Artinya semikonduktor itu walaupun dia bukan konduktor ataupun isolator, tapi dia juga bisa menghantarkan listrik pada suatu saat itu bisa sangat cepat juga. Oh, tergantung suhu. Tergantung ya, jadi ada beberapa parameter di mana semikonduktor itu justru lebih dipilih dibandingkan konduktor yang umumnya karena dia memiliki sifat yang lebih baik seperti itu ya. Kalian akan sering mempelajari semikonduktor nanti di perkuliahan selanjutnya, misalnya pada material keramik, gelas itu kalian juga akan mempelajari semikonduktor. Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita mengukur konduktivitas listrik dari sebuah material itu, maka kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode 4 terminal dan AC impedance. Metode 4 terminal itu adalah sebenarnya metode yang sederhana. Kita mengukur nilai I, nilai tegangan, nilai A, dan X. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai K. Kalau yang metode AC impedance itu namanya IAS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Itu akan kalian pelajari di mata kuliah lanjut nanti ya. Jadi konduktivitas itu bisa kita hitung berdasarkan dua cara, yaitu kita menghitung secara manual nilai arusnya, tegangannya, luasannya, dan X-nya untuk memperoleh nilai K, atau dengan alat, misalnya adalah IAS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Kemudian, berdasarkan sifatnya sebagai pembawa muatan atau charge carrier, material itu bisa dibedakan secara umum menjadi dua, yaitu adalah konduktor dan isolator. Konduktor itu adalah konduktor elektronik dan konduktor ionik. Dibedakan menjadi dua ya, satunya adalah konduktor elektronik, satunya adalah konduktor ionik. Baik. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Belum, Pak. Belum? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari konduktivitas listrik dari beberapa material ya. Jadi contohnya adalah superkonduktor, maka nilai K-nya itu adalah unlimited. Artinya apa? Dia nilainya sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah Ag, kemudian Cu. Nah, kenapa ini juga, Dek ya? Adik-adik kan tadi bilang tuh, kenapa kok Cu yang digunakan sebagai kabel ya? Kenapa tidak Ag, Dek? Mahal. Ya, itu jawabannya ya. Kenapa kok perak itu tidak digunakan sebagai kabel walaupun dia memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tembaga? Ya karena secara harga dia mahal ya. Tembaga itu lebih murah dibandingkan dengan perak. Oleh karena itulah, dan dia tidak terlalu jauh ya, satunya 6,3, satunya 6,0, jadi tidak terlalu jauh. Oke, nah ini adalah beberapa contoh dari konduktivitas listrik. Semakin tinggi konduktivitasnya, artinya adalah semakin mudah dari material tersebut dalam menghantarkan listrik, dan semakin dia bersifat sebagai konduktor. Semakin kecil nilai konduktivitasnya, artinya adalah semakin besar resisivitasnya, kemudian dia adalah semakin susah dalam menghantarkan listrik, kemudian dia bisa dikatakan sebagai isolator. Baik. Oke, itu ya, saya lanjutkan. Kemudian, tadi kan kita jelaskan bahwa konduktor itu dibagi dua, konduktor ionik dan konduktor elektronik. Kalau konduktor elektronik itu adalah memiliki konduktivitas karena adanya elektron-elektron yang bergerak. Nah, semua logam itu adalah konduktor elektronik. Artinya semua logam ya itu pasti dia adalah bersifat konduktor. Kira-kira benar tidak pernyataan saya?
semua logam itu adalah konduktor, kira-kira benar tidak? Tergantung, Pak. Oke, ada apa pendapat mungkin? Tergantung baik atau enggaknya, Pak. Baik atau enggak gimana maksudnya? Konduktornya konduktor yang baik atau enggak. Oke, apa ada konduktor yang tidak baik? Maksudnya kurang menghantar, Pak. Oke, berarti itu juga tergantung dari secara Bahan. properties kimianya. Konfigurasi elektron seperti saya katakan tadi, kemudian sifatnya dia terhadap magnet, itu juga berpengaruh terhadap sifat konduktivitas ya. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau dia semakin penuh ya, artinya pada orbitalnya itu hampir semuanya terisi, maka kecenderungannya dia adalah menjadi lebih bersifat konduktor ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita berbicara mengenai oksida dan sulfida? Oksida itu adalah material-material di mana terjadi akibat adanya ikatan antara logam dengan oksigen. Kalau sulfida itu adalah ikatan antara logam dengan es atau sulfur ya. Contohnya oksida apa? Misalnya apa yang paling umum? ZNO misalnya atau TiO2. Nah, itu adalah contoh dari oksida. Semua oksida, semua sulfida itu biasanya adalah bersifat semikonduktor. Artinya, dia tidak bersifat konduktor yang bagus sekali, tapi juga bukan isolator yang jelek sekali. Jadi dia di antaranya ya. Nah, kemudian bagaimana semikonduktor itu adalah dia bisa memiliki konduktivitas itu adalah akibat adanya ekses atau defisit dari elektron. Artinya ketika semikonduktor itu ditambahkan elektron atau semikonduktor itu ditambahkan elektron dengan jumlah elektron valensinya lebih banyak dibandingkan dia atau ditambah elektron dengan jumlah elektron valensinya lebih sedikit dari dia, maka semikonduktor tersebut akan membentuk tipe yang berbeda. Kalau ditambah dengan kelebihan elektron, maka tipenya adalah N. Kemudian kalau dia ditambah dengan atom lain di mana jumlah elektron valensinya lebih banyak dibandingkan dia, maka dia menjadi bersifat P. Nah, kalau misalnya N atau negatif, ini akan menghasilkan elektron. Kalau P, ini akan menghasilkan hole. Nah, apa itu elektron, apa itu hole? Oke, baik, kita pelajari ya. Nah, jadi kalau pada semikonduktor tipe P, itu elektron yang hilang disebut lubang atau hole. Kenapa kok seperti itu? Gambarannya, sebentar. Nah ini. Adik-adik semua kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Di sini ada silikon. Silikon itu golongan 4A ya? Ya. Di mana silikon tangannya ada berapa? 4. Artinya adalah elektron valensi dari silikon itu jumlahnya ada 4. Ya. Kemudian saya doping atau saya tambah di dalam struktur dari silikon itu arsenik. Di mana arsenik itu adalah golongan berapa? 5 ya, di mana jumlah elektronnya. Arsenik itu 5 atau 3 ya? 5 ya? Nggak tahu, Pak. Kayak apa? Arsenik itu dia memiliki 5 elektron valensi. Artinya kalau 4-4-nya bereaksi dengan Si, sementara dia jumlahnya 5, apa yang terjadi? Kurang 1. Kurang 1 atau kelebihan 1? Lebih 1. Defisit. Kelebihan 1. Kelebihan. Gini, saya ulangi ya. Jadi silikon itu adalah memiliki 4 elektron valensi yang saya tunjuk ini. 1, 2, 3, 4 ya. Arsenik itu dia memiliki 5 elektron valensi. Artinya apa? 1 berikatan dengan silikon, 1 berikatan dengan silikon, 1 berikatan dengan silikon, 1 berikatan dengan silikon. Masih ada 1 sisa ya. Ya. Apabila ada 1 ekstra elektron, maka dia dinamakan semikonduktor tipe N. Oh ya, negatif. Kenapa kok dinamakan tipe N? Karena jumlah elektronnya lebih banyak, sehingga dia menjadi bersifat negatif. Oke, sampai sini mungkin ada yang dibingungkan dulu. Pak, ya. Untuk ekstra elektronnya itu kira-kira dia bakal ngapain, Pak? Apa dia hanya diam saja atau bagaimana?
Oke, ekstra elektron kalau dalam kenyataannya dalam reaksi nanti dia akan menutup hole atau menutup lubang. Oh iya, Kak. Oke, dia masuk ke dalam lubang yang dihasilkan dari senyawa lainnya. Oke, nah sembari ke situ saya tunjukkan ini tadi yang tipe P sekarang ya. Nah ini sama, contohnya adalah silikon, kelihatan? Iya, Pak. Tapi ini saya doping atau saya kasih tambahan boron. Di mana boron itu adalah golongan 3A sehingga tangannya itu ada 3 ya. Ya. Ada hal yang dinamakan dengan oktet itu adalah ketika 8-nya terpenuhi semua. Tapi kita lihat dari sini ya. Silikon di sini boron berkaitan dengan silikon ini sudah 2 ya, 1-1. Ya. Ini juga sama 2, 1-1. Ini juga 2, 1-1. Nah, yang ini karena boron cuma 3, kemudian silikon di sini ada 1 yang dia juga tidak berikatan, di sini ada 1 hole. Ya. Artinya 1 hole itu apa? Artinya adalah kekurangan 1 elektron. Ya. Ketika dia dikatakan kekurangan 1 elektron, maka dia membentuk 1 hole atau lubang. Di sini namanya hole. Ya. Artinya di mana dia lubang yang tidak terisi oleh elektron. Karena dia kekurangan elektron, maka dia menjadi bersifat positif. Oleh karena itulah dia dinamakan semikonduktor tipe P, di mana P itu menunjukkan positif. Nah, dari sini adik-adik bisa menyimpulkan apa? Kalau saya ingin membuat sebuah semikonduktor tipe N, maka tambahkan material ataupun atom di mana jumlah dari elektron valensinya itu lebih banyak dibandingkan dengan elektron valensi penyusunnya. Ya. Jadi misalnya basicnya atau yang ada itu misalnya adalah silikon, di mana silikon itu ada 4 elektron valensinya, maka tambahkan atom golongan 5 atau 6 atau 7 ke atas. Kalau misalnya saya ingin membuat P-type semikonduktor atau semikonduktor tipe P, maka yang saya lakukan adalah saya tambahkan atom di mana jumlah elektron valensinya lebih kecil dari 4, yaitu lebih kecil dari silikon. Contohnya apa? Contohnya golongan 3A, 2A, dan 1A. Walaupun biasanya semikonduktor itu kalau yang di sini ya campuran atau campuran dari logam boron dengan silikon ya, di mana silikonnya dia sebenarnya juga bukan bersifat logam juga, dia adalah semi logam seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan apa beda P sama N itu harus bisa dipahami ya. Jadi kalau P maka dia terbentuk hole akibat penambahan atom di mana jumlah elektron valensinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan atom utamanya. Kalau N itu adalah tipe negatif karena kelebihan elektron. Kenapa? Karena dia ditambahkan dengan atom yang memiliki elektron valensi itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan atom penyusun utamanya. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Haris tanya itu kan lebih 1 elektronnya kan N, itu kan B. Untuk khusus yang lebihnya misal 2 atau 3 dan juga yang kurang 2 atau 3 masih bisa kita berikan P dan N. Ya, sama. Kalaupun dia kelebihan 2 ataupun kekurangan 3 itu masih masuk ke dalam, kalau misalnya kekurangan berarti P, kalau kelebihan itu adalah N. Cuman biasanya kalau dalam praktiknya itu kita jarang menggunakan yang dia kelebihannya 2 atau 3. Biasanya cuma 1. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak elektron, maka dia juga sifatnya kurang bagus. Atau terlalu sedikit elektron, dalam hal ini hole-nya terlalu banyak untuk P-type, itu juga hasilnya kurang bagus kalau diaplikasikan ya. Contohnya semikonduktor ini biasanya diaplikasikan untuk sensor, kemudian untuk yang sensor yang paling banyak itu memang sensor ya. Oleh karena itulah, karena dia diaplikasikan untuk sensor, haruslah digunakan material-material di mana dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Biasanya sensitivitasnya itu adalah ketika kita menggunakan material yang berasal dari semikonduktor. Ya. Artinya, semikonduktor di sini adalah senyawa yang dihasilkan dari logam dengan oksigen ataupun logam dengan sulfida. Ya. Tuh kata kuncinya.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain? Cukup, Pak. Baik. Apa mau nanya, Pak? Ya, silakan. Itu yang tipe semikonduktor itu harus silikon sama boron atau boleh yang lain juga, Pak? Boleh yang lain juga. Asalkan dia yang semikonduktor katakanlah basicnya adalah silikon, maka bisa diganti di golongan 4A itu misalnya apa? Karbon. Apa? Karbon. Karbon. Oke, karbon bukan ke semikonduktor. Kenapa? Oh, bukan. Bukan. Karbon itu sebenarnya bisa masuk ke semikonduktor asalkan dia alotropnya adalah grafin. Kalau alotropnya adalah grafit, maka dia bukan semikonduktor. Ya. Misalnya apa? Gallium mungkin ya. Yang lebih mirip-mirip dengan silikon itu loh. Kan ada golongan metaloid itu kan ada silikon, kemudian ada gallium dan lain-lain itu ya. Biasanya itu yang digunakan karena memang dari sifatnya sendiri yang unik seperti itu ya. Jadi dia dikatakan logam juga bukan logam, dikatakan non logam dia juga sebenarnya bukan non logam. Berarti silikon ini bisa diganti karbon gitu? Ya, kalau misalnya dia dalam fasa grafin itu adalah grafit hanya single layer ya, itu bisa. Karena sifat dari grafin itu adalah semikonduktor. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi mungkin? Atau bisa dilanjut? Bisa. Oke, baik. Lanjut, Pak. Ini ya tadi ya. Intinya ini adalah penjelasan dari yang saya jelaskan tadi ya. Jadi misalnya ini ya. Jadi contohnya ini germanium ya. Biasanya adalah silikon atau germanium. Jadi kenapa kok dia itu bisa menjadi N-type? Kenapa dia menjadi P-type? Sama saja. Silikon ataupun germanium karena dia adalah golongan 4A, maka dia memiliki 4 elektron valensi, tapi dia juga tidak mudah juga elektron valensi tersebut untuk keluar ya. Kenapa? Karena seperti kita tahu deh, golongan 4A itu kalau dia mau menjadi ion positif harus melepas berapa elektron? 4. Kalau ingin menjadi ion negatif harus melepas berapa? Negatif menerima, Pak. Ya, kalau harus menerima berapa kalau negatif? 4 juga. 4 juga. Karena dia berada di tengah-tengah, oleh karena itulah kecenderungan dari golongan 4A itu adalah membentuk ikatan kovalen, tidak membentuk ikatan ionik. Kenapa? Kalau pengen dia menjadi ion positif, dia harus mengeluarkan banyak elektron. Kalau dia ingin menjadi ion negatif, dia juga harus menerima banyak elektron. Karena susahnya seperti itu ya, menerima elektron. Adik-adik tahu mungkin kalau ingin menerima elektron atau melepas satu elektron, itu harus menerima energi atau melepas energi, dan itu tidak sedikit ya. Artinya, oleh karena itulah kenapa silikon dan germanium itu kecenderungannya adalah bukan melepas elektron atau menerima elektron, tapi justru membuat ikatannya sendiri. Jadi ikatan kovalen di antara mereka sendiri. Contohnya apa? Karbon ya. Karbon itu kan bisa membentuk hidrokarbon ya, C dengan C, C dengan H, C dengan O. Kemudian silikon itu juga bisa dengan C, SiC misalnya, atau dengan O membentuk SiO2. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kecenderungannya bukan membentuk logam atau non-logam, atau membentuk ion positif atau ion negatif. Jadi dia membentuk ion kovalen. Baik. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi yang P ya. Kenapa? Misalnya ditambah boron, ketika ditambah boron, karena boron cuma ada 3 elektron valensinya, maka menimbulkan adanya hole. Hole itu artinya adalah bagian ruang di situ, di atom, di mana tidak terdapat elektron. Kenapa? Karena tidak ada elektron yang menempati, maka dia dinamakan sebagai hole. Ya. Oke. Nah, kemudian konduktor itu dibagi menjadi 3, ada elektronik, campuran, dan ionik. Kalau elektronik misalnya adalah logam, kemudian sulfida dan oksida tadi, semikonduktor, kemudian adalah metal organik. Ya. Kemudian kalau konduktor campuran misalnya adalah plasma, ada yang tahu arti dari plasma? Plasma itu yang kayak api itu ya, Pak?
Apa? Yang kayak api, setahu gue. Ya, kayak api. Oke. Plasma itu sebenarnya adalah ketika sebuah gas, kalian punya gas, kemudian dia mengalami ionisasi atau lucutan listrik. Dia akan menghasilkan plasma, di mana plasma itu gimana ya kita? Dia itu juga tidak dikatakan stabil, juga tidak stabil. Tapi dia intinya itu adalah gas yang bisa terionisasi membentuk muatan listrik. Itu dinamakan dengan plasma ya. Kemudian konduktor ionik itu adik-adik pasti tahu, misalnya lautan elektrolit, misalnya Na2SO4 atau H2SO4, kemudian lelehan garam, misalnya NaCl leleh, kemudian konduktor ionik solid dan kristal yang didoping tadi ya, itu adalah contoh dari konduktor ionik. Artinya dia menghasilkan ion. Ya. Kalau konduktor campuran itu campuran antara ion dengan non-logam. Kalau konduktor ionik itu biasanya hanya logam, kemudian juga beberapa semikonduktor. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai kapasitansi. Adik-adik semua, apa itu kapasitansi? Sebenarnya yang dinamakan dengan kapasitansi itu adalah jumlah muatan yang bisa disimpan, ya, di mana satuannya itu adalah coulomb per volt, atau bisa dinamakan juga dengan farad. Ya. Tentu adik-adik masih ingat dulu di SMA ya, jadi C simbolnya itu untuk kapasitansi di mana Q per delta E atau Q per V. Tanda negatif itu sebenarnya opsional, artinya dia bisa negatif, bisa positif tergantung dari Q-nya ya. Biasanya C sama dengan Q per V. Nah, kemudian di situ C sama dengan Q per delta E minus delta E. Di situ minus integral I dt per delta E, hasilnya adalah epsilon dikalikan A per L, di mana epsilon itu adalah permitivitas dari isolatornya, kemudian A-nya itu adalah luasan, dan L-nya itu adalah panjang. Nah, itu adalah ketika kita berbicara mengenai kapasitor yang konvensional, artinya kapasitor yang nilai kapasitansinya itu lebih sedikit, atau sedikit di bawah 1 farad, itu namanya kapasitor konvensional. Kemudian alat yang digunakan untuk menyimpan energi itu dinamakan dengan kapasitor ya. Kemudian jumlah penyimpanan energi kapasitor itu dirumuskan sebagai Q kuadrat per 2C, di mana Q-nya itu adalah muatan, kemudian C-nya itu adalah kapasitansi ya. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Kalau kita mempunyai sebuah sirkuit listrik di mana ada tahanan dan kapasitor yang dipasang secara seri, kemudian dihubungkan melalui saklar. Contohnya gambarnya adalah seperti ini deh yang dibilang di soal itu. Jadi dia ada sebuah ini ya, bagian ini saklarnya, kemudian ini bagian source-nya dari voltage, kemudian ada ampermeter, di sini ada voltmeter, kemudian ada tahanan yang dirangkai secara apa tadi, seri atau paralel? Itu seri. Yang apa Pak? Paralel. Yang dipasang seri tadi kapasitor atau resistor? Yang dipasang seri. Oke, di sini. Nah, di sini ya. Jadi kapasitornya itu sama dipasang seri. Ya. Sehingga rumusnya kalau bentuknya seperti ini, jadi rumusnya adalah Q itu sama dengan C, di mana C itu adalah kapasitansi, delta E ini adalah voltasenya, 1 min E pangkat T per RC, di mana R-nya ini adalah hambatan atau resisten, C-nya ini adalah kapasitansinya. Kemudian untuk mencari I, gunakan rumus dQ per dt, yaitu delta E per R, E pangkat minus T per R dikalikan C. Nah, dua rumus ini adik-adik gunakan ketika bentuk dari sistem sirkuitnya adalah seperti ini. Ya. Jadi diketahui nilai C-nya, kemudian diketahui nilai R-nya, kemudian ada di sini sumber dari voltase, ada pembacaan ampere dan voltmeter di bagian sini. Nah, dari sini kita bisa mencari korelasi antara nilai I dengan nilai I dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi C dikalikan delta E 1 min E pangkat minus T per RC. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau dari mengacu pada gambar sirkuit di atas ya, R-nya diketahui, kemudian C-nya diketahui,
kemudian sumber tegangannya juga konstan 12 volt, bagaimana nilai arus ketika 3 detik setelah saklar ditutup. Nah, kemudian berapa energi yang didisipasi, kemudian energi yang disimpan berapa. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini ya. Jadi yang pertama, kita tulis dulu bahwa R-nya di soal ini 740 kilo ohm, berarti adalah 740.000 ohm. C-nya 2 mikrofarad, artinya 2 kali 10 pangkat 6 farad ya. Delta E-nya itu adalah 12 volt, kemudian waktunya adalah 3 second. Yang pertama yang ditanya adalah arus pada T atau waktu 3 second. Ya, tadi di rumusnya tadi ya, I sama dengan dq per dt, sama dengan delta E per R dikalikan E pangkat minus T per R dikalikan C. Tinggal dimasukkan di sini I sama dengan delta E-nya tadi adalah 12 volt, kemudian R-nya itu adalah 740.000 ya, kemudian E pangkat minus 3 dibagi dengan 740.000, R-nya dikalikan C-nya 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga ketemunya I-nya adalah 2,136 ampere kali 10 pangkat 6 ampere atau 2,136 mikroampere. Seperti itu. Kemudian kalau energi yang disimpan berarti masuk yang rumus ini tadi ya. Ya, jadi pertama kali karena kita energi yang disimpan itu adalah rumusnya Q kuadrat per 2C, kan kita belum tahu mencari nilai Q-nya. Berarti kita cari Q-nya terlebih dahulu, baru nanti dibagi dengan C, gitu ya. Nah, di sini Q-nya adalah C dikalikan delta E 1 min E pangkat min T per RC. Ketemunya di sini adalah sekian kolom. Setelah ketemu nilai Q-nya, kemudian kita masukkan ke rumus tadi, energi yang disimpan dalam kapasitor itu sama dengan Q kuadrat per 2C, sehingga ketemunya adalah sekian. Ya. Energi yang disimpan kapasitor itu Q kuadrat per 2C. Kemudian kalau yang ketiga, energi yang didisipasi, artinya yang dirubah ke dalam panas, itu adalah seperti misalkan tadi, I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Ada yang mencoret tadi? Oke. Nah, di sini I kuadrat kalikan R kali T-nya, ini adalah I kuadratnya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui, T-nya sudah diketahui, sehingga ketemunya di sini adalah sekian joule. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin dari soal nomor 1? Sudah. Jadi kalau ditanya arus dan energi ya, kemudian energi yang didisipasi, arus itu langsung saja masukkan rumusnya. Kemudian energi, karena energinya itu simpan itu rumusnya adalah Q kuadrat per 2C, maka cari nilai Q-nya terlebih dahulu, baru kemudian cari nilai dari energinya. Ya, bahwa nilai energinya itu Q kuadrat per 2C. Kemudian kalau energi yang didisipasi, gunakan I kuadrat kali R dikalikan T, atau V kuadrat per R dikalikan T, sama saja. Ya, V-nya itu adalah voltase. Tapi di sini kita kan masalahnya tidak mengetahui, bisa ya, 12 volt. Voltasenya pakai yang 12 volt ini bisa harusnya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ini adalah arus sebesar 1,7 mA mengalir ke dalam kapasitor 16 mikrofarad selama 1,5 second. Berapa perbedaan potensial yang diperoleh dan berapa energi yang disimpan. Nah, adik-adik semua, kita masuk ke persamaan kaitannya dengan kapasitansi dengan arus ya. Arus. Nah, sini kapasitansi kaitannya dengan arus bagaimana? Kapasitansi itu rumusnya adalah Q per V, di mana Q-nya itu adalah hasil kali I kali T. Sehingga ketika saya ingin mencari nilai V-nya, maka V-nya sama dengan I kali T per C. Sampai sini mungkin ada yang dibingungkan. V-nya si anu itu, Pak. V-nya kapasitornya, Pak. Ya, di sini yang ditanyakan di soalnya itu adalah perbedaan potensial dari kapasitor. Ya. Nah, jadi kalau ingin mencari V ketika kita memiliki kapasitansi, kemudian kita memiliki I, memiliki T, maka gunakan rumus ini ya. V sama dengan I kali T per C. Tinggal masukkan saja I-nya tadi adalah 1,7 kali 10 pangkat min 3 ampere. T-nya itu adalah tadi berapa? 1,5 second ya. Kemudian C-nya itu adalah 16 kali 10 pangkat min 6. Sehingga ketemunya adalah
159,375 volt. Kemudian energi yang disimpan, gunakan rumus yang sama dengan di atas, yaitu adalah Q kuadrat per 2C ya. Sehingga 1,7 kali 10⁻³ kali 1,5. Karena apa? Ini adalah nilai dari I kali T-nya. I kali T-nya ya. Dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 2, dikalikan C-nya. C-nya adalah tadi diketahui 1,16 kali 10⁻6. Sehingga ketemunya adalah 0,2 Joule. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Oke, sedikit lagi ya, masih semangat? Masih, Pak. Masih. Oke, sedikit lagi ya. Ada kopi, Pak. Ya. Oke. Semangat banget, Pak. Oke. Nah, ini adalah perbedaan ketika kita berbicara mengenai kapasitor, superkapasitor, dan baterai. Adik-adik semua, kapasitor ataupun superkapasitor ataupun baterai itu adalah piranti yang digunakan untuk menyimpan energi. Tapi bedanya apa? Kalau misalnya pada kaitannya misalnya pada energy storage ya, yang pertama atau penyimpanan energi, ini satuannya itu adalah kalau superkapasitor itu watt second. Kalau kapasitor juga sama watt second, tapi kalau baterai itu adalah watt hour. Jadi beda ya, watt hour, watt second, dan watt second. Kemudian metodenya, kalau ketika kita ingin mencas, misalnya pada superkapasitor, jadi kalau superkapasitor dan kapasitor itu mirip ya. Jadi dia arusnya itu adalah melewati terminal. Jadi misalnya dari baterai, tapi kalau baterai ini bisa dicas berdasarkan arus dan voltage tertentu. Artinya kita bisa mencas baterai itu dengan cas biasa ya. Tapi kalau kapasitor dan superkapasitor itu tidak bisa. Jadi harus dijadikan satu dalam sirkuit, kemudian dia otomatis akan menyimpan muatan. Nah, kemudian di sini power atau kekuatan yang dihasilkan atau yang didapatkan itu adalah discharge-nya cepat, kemudian kalau yang kapasitor juga sama, jadi discharge-nya atau pengeluaran dayanya itu cepat. Tapi kalau baterai itu adalah konstan. Artinya apa? Kalau dalam misalnya 1 jam, itu baterai bisa digunakan 1 jam. Tapi kalau kapasitor atau superkapasitor, kelemahannya itu adalah paling ya cuma dalam hitungan 1 menit. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan ketika kita membandingkan kapasitor dan baterai. Nah, ini kelebihannya tapi di kapasitor. Kalau kapasitor dan superkapasitor, proses charging-nya itu sangat cepat dalam satuan milisecond. Tapi kalau baterai ini adalah dalam satuan jam. Ya. Bisa dipahami di sini ya bahwa superkapasitor itu dia memang cepat sekali dalam menyimpan muatan, tapi dia juga cepat juga dalam mengeluarkan muatan. Tapi kalau baterai, dia membutuhkan waktu lama untuk menyimpan muatan sampai full, tapi kemudian untuk merilisnya itu juga membutuhkan waktu yang lama, jadi stabil. Nah, itu adalah perbedaan dari kapasitor dan superkapasitor. Nah, kalau yang sekarang pengembangan di dunia itu adalah yang paling diutamakan itu adalah superkapasitor dan baterai. Superkapasitor itu tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu membutuhkan baterai ya, karena dia tidak bisa menggantikan baterai. Seperti itu. Ini pengetahuan aja ya sekalian, karena kita berbicara mengenai kapasitasi. Nah, kemudian yang terakhir ya, jadi ini adalah sebuah plot yang dinamakan dengan plot Ragon. Nah, misalnya saya memiliki kapasitor, kemudian superkapasitor, baterai, dan fuel cell. Ini keempat-empatnya adalah penyimpan energi ya. Nah, ini ada plot Ragon di mana sumbu Y-nya ini adalah specific power, sumbu X-nya adalah specific energy. Specific power yang sumbu Y ini menunjukkan kemampuan dalam mengeluarkan atau power atau tenaga. Kalau yang di sini, yang sumbu X ini adalah kemampuan dalam menyimpan power. Artinya apa? Kalau kita bandingkan superkapasitor dengan baterai, maka baterai ini lebih tinggi spesifik energinya, lebih kecil spesifik powernya. Benar tidak? Ya. Artinya apa?
Baterai ini dia memiliki spesifik power yang lebih tinggi, dia artinya kemampuan dalam memberikan tenaga itu lebih besar, tapi dalam menyimpannya itu adalah lebih kecil ketika kita bandingkan dengan superkapasitor ya. Nah, kalau superkapasitor ini dia menyimpannya dia lebih tinggi, tapi dalam memberikan energinya itu kurang bagus, artinya cepat habis ya. Kalau yang ini dia tidak gampang habis, tapi dia menyimpannya tidak bisa dalam waktu yang lama. Baik, ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Itu tadi kan ada tabel yang superkapasitor, terus ada tembaga, ada perak gitu, Pak. Untuk kapasitor sendiri, apakah tidak ada nama khusus gitu, Pak? Yang apa? Yaitu superkapasitor, superkonduktor, maaf, Pak. Ya. Nggak ada nama khusus gitu, apa memang gitu? Oke. Superkonduktor itu adalah material keramik kompleks. Artinya dia tidak hanya tersusun dari satu keramik, tapi terdiri dari bisa 2-3 keramik. Kalau kalian pengen belajar mengenai semikonduktor, ini butuh waktu khusus sendiri ya. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih bagus di superkonduktor itu ya harus belajar mungkin kalau mata kuliahnya setahu saya masih belum ada. Penelitian di departemen kita pun juga belum ada yang sampai ke superkonduktor. Oleh karena itu juga ini masih tantangan sebenarnya karena kita belum pernah mengembangkan mengenai superkonduktor. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Cukup Pak. Baik. Cukup. Selesai saya. Ya, selesai. Baik, adik-adik semua, inilah materi kita hari ini ya. Sudah selesai, cuman untuk melihat seberapa paham kalian terhadap materi yang saya berikan, silakan habis ini setelah meetingnya ditutup, silakan nanti di My Test Classroom itu ada assignment, ada tugas. Tidak banyak itu silakan dikerjakan, maksimal disubmit ke saya itu jam 3:30 ya. Bentar Pak. Classroom. Di My Test Classroom itu ada, sebentar saya juga tak buka. Saya tunjukkan. Oke, sebentar. Kelihatan ini saya? Kelihatan Pak. Iya Pak. Oke, nah di sini Dek, di sini yang bagian ini assignment konduksi listrik kelihatan? Bentar Pak. Saya cek. Assignment konduksi listrik silakan diklik ya. Nah, di sini saya kasih assignment PDF ini silakan di-download, kemudian dikerjakan, kemudian di-upload dalam bentuk PDF melalui submission. Di sini ada add submission di kalian ya. Batasnya adalah pukul 3:30. Insya Allah cukup waktunya karena tidak terlalu banyak assignment-nya. Ya. Oke, silakan ya. Saya tunggu sampai 15.30. Silakan di-upload di sini. Kalau di saya namanya view all submission, tapi di adik harusnya namanya add submission. Iya Pak. Tinggal nanti di-submit. Oke. Ya, Dalam Pak. bentuk PDF ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup. Cukup? Pak. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya. Semoga adik-adik semua sehat-sehat di sana ya, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin. Oke, saya akhiri ya, Dek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sebelumnya jika ada yang ditanyakan nanti bisa japri saya ya. Siap. Ya Pak. Oke, Ya, siap, Pak. baik. Ya, oke, saya akhiri ya.